Di video perhitungan skala part kedua ini, Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana kita cara mengubah skala garis menjadi skala angka. Dan yang kedua, kita membandingkan dua peta yang salah satunya tidak ada skalanya. Dan yang ketiga, kita mencari skala dengan garis kontur. Dan yang keempat, kita menghitung kemiringan lereng pada peta kontur. Untuk lebih jelasnya, kalian tolong perhatikan video ini secara detail dan sampai selesai ya. Ibu akan berikan rumus dan contoh soalnya. Yang pertama yaitu perhitungan dengan mengubah skala garis menjadi skala angka. Skala ada 3 macam, yaitu skala garis, skala verbal, dan skala angka. Biasanya yang sering digunakan adalah skala angka. Nah, dalam soal itu biasanya ada bagaimana cara mengubah skala garis menjadi skala angka. Kalian harus ingat kembali rumus skala sebelumnya. Skala yaitu rumusnya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Pada skala garis, jarak pada peta diwakili oleh angka yang sejajar dengan satuan cm, karena jarak pada peta satuannya adalah cm. Di sini pada gambar ini yaitu angka 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan jarak pada peta. Sedangkan untuk satuan kilometer itu pada skala garis mewakili jarak sebenarnya. Ingat, pada pembuatan skala kalian harus membuat 1/banding. Jadi harus dibuat 1/banding. Nah, pada skala garis ini kalian bisa mengetahui langsung skalanya tanpa menghitung. Nah, di sini sudah ada jarak pada petanya yaitu 1. Dan jarak sebenarnya berbanding 5 km. Jadi skala angka pada skala garis ini yaitu 1 cm jarak pada petanya dibagi 5 km jarak sebenarnya. Ingat, untuk skala kalian harus samakan dulu satuannya menjadi cm. Yang belum sama yaitu yang 5 km. Jadi hasilnya 1 cm per 500.000 cm. Sehingga skala garisnya yaitu 1/500.000. Kalian juga bisa membagi dengan ruas angka yang mana saja karena hasilnya akan sama. Ibu berikan contoh, ibu memakai ruas 4 cm dan 20 km. Caranya adalah 4 cm jarak pada peta dibagi 20 km jarak sebenarnya. Ingat, kalian harus samakan dulu satuannya menjadi cm. 20 km ke cm nolnya bertambah 5 sehingga menjadi 2 juta. 4 cm ke cm masih tetap 4 ya. Jadi ingat, untuk skala kita harus jadikan 1/banding. Jadi 4-nya harus kita jadikan 1. Maka harus dibagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 2 juta dibagi 4 hasilnya 500.000. Sehingga skalanya sama yaitu 1/500.000. Jadi kalian bisa menggunakan ruas yang mana saja untuk menghitung skala garis menjadi skala angka, karena hasilnya akan selalu sama. Yang kedua yaitu kita akan membandingkan dua peta yang berskala dan tidak berskala dengan rumus sebagai berikut. Ingat, rumus ini kalian bisa pakai apabila peta yang dibandingkan itu wilayah yang digambarkan yang adalah sama. Jadi wilayah yang digambarkan itu sama, hanya jaraknya saja yang berbeda dan skalanya yang berbeda. Wilayah yang digambarkan tetap sama. Rumusnya yaitu P2 itu adalah skala yang kita cari pada peta yang tidak diketahui skalanya. J1 yaitu jarak antara dua titik pada peta yang berskala. Jadi jarak pada peta yang ada skalanya J1. J2 adalah jarak pada peta yang tidak ada skalanya. Sedangkan P1 adalah peta yang diketahui skalanya. Contoh soalnya sebagai berikut. Ada dua peta, yang satunya yaitu peta A yang memiliki skala 1/100.000. Peta A itu menggambarkan jarak P dan Q itu 5 cm. Sedangkan pada peta B, jarak P dan Q diketahui 10 cm.
dan skalanya tidak diketahui. Kalau ada soal seperti ini, dia sama-sama menggambarkan wilayah yang sama, dan ada salah satu peta yang skalanya tidak diketahui, berarti rumus yang kita pakai adalah rumus yang tadi Ibu jelaskan. Jadi tinggal masukkan saja rumusnya. P2 sama dengan J1 dibagi J2 dikali P1. Tadi J1 adalah jarak pada peta yang berskala, dibagi J2 adalah jarak pada peta yang tidak berskala, dikali skala yang diketahui. Pada kedua peta ini, peta yang memiliki skala adalah peta A dengan skala 1 berbanding 100.000 dan jaraknya yaitu 5 cm. Sedangkan J2-nya yaitu adalah 10 cm karena 10 cm ini skalanya tidak diketahui. Maka tinggal kalian masukkan rumus J1 dibagi J2 kali P1. J1-nya yaitu 5 cm dibagi 10 cm dikali 100.000. 5 dibagi 10 setengah. Setengah dikali 100.000 adalah 50.000. Sehingga diketahui skala pada peta B yaitu 1 berbanding 50.000. Ini jawabannya benar kalau kalian masih ingat bagaimana hubungan gambar peta dengan skala peta. Kalau gambarnya semakin besar, skalanya semakin kecil. Di sini peta B gambarnya lebih besar dari peta A. Peta A dia gambarnya kecil, angka skalanya besar yaitu 1 berbanding 100.000. Peta B gambarnya besar, angka skalanya kecil, 1 berbanding 50.000. Jadi benar ya. Kalian bisa lihat lagi di video yang part pertama bagaimana penjelasan hubungan gambar dengan angka pada skala. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang ketiga yaitu hitung skala dengan garis kontur. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu garis kontur. Garis kontur itu adalah garis pada peta topografi yang menghubungkan daerah dengan ketinggian yang sama. Biasanya digambarkan berupa lingkaran yang tidak saling bertemu. Jadi syaratnya dia tidak saling berpotongan dan menghubungkan satu titik dengan titik lainnya. Nah, di mana garis kontur itu memiliki namanya kontur interval. Kontur interval itu adalah jarak antar kontur yang selalu sama pada setiap ketinggian. Misalnya di sini ada 4 ketinggian 280, 260, 240, 220. Kontur interval yaitu CI-nya. Dari 280 ke 60 berapa? 20. Dari 260 ke 240 berapa selisihnya? 20. Dari 240 ke 220 berapa selisihnya? 20. Dan selalu sama, itu yang dinamakan CI. CI itu adalah interval ketinggian yang sama. Jadi dalam peta kontur ini CI-nya adalah 20 meter. Setelah kita mengetahui apa itu kontur interval, maka kita juga dapat menghitung skala dengan mengetahui kontur interval. Atau sebaliknya, kita juga bisa mengetahui berapa kontur interval pada suatu peta jika kita mengetahui skalanya. Contohnya sebagai berikut. Rumusnya yang dipakai adalah CI, yaitu kontur interval, yaitu 1/2000. 2000 itu tetap ya, dikali skalanya berapa. Sedangkan kalau kita ingin mencari skala, rumusnya 2000 dikali kontur intervalnya berapa. Jadi rumus ini harus kalian ingat, jangan sampai terbalik ya. Contohnya sebagai berikut. Dengan gambar yang sama, kita tadi sudah mengetahui bahwa kontur intervalnya adalah 20 meter. Nah, jika ada pertanyaan berapa skala pada peta kontur tersebut, gampang sekali, tinggal masukkan rumus. Skala adalah CI dikali 2000. Kontur intervalnya adalah 20 dikali 2000 sama dengan 40.000. Sehingga skalanya pada peta kontur tersebut adalah 1 berbanding 40.000. Jika kita ingin mengecek benar gak sih rumus tersebut? Nah, sekarang coba kita cari CI-nya.
Rumus CI adalah 1/2000 kali penyebut skala. 1/2000 dikali penyebut skalanya yaitu tadi 40.000. 40.000 dibagi 2000 hasilnya adalah 20 meter. Jadi benar ya rumusnya. Rumus terakhir adalah rumus yang sedikit lebih sulit karena menggabungkan banyak konsep untuk mencari penyelesaiannya, yaitu menghitung kemiringan lereng. Rumusnya yaitu beda tinggi dibagi jarak sebenarnya kali 100. Jika pada soal sudah langsung diketahui berapa beda tingginya dan berapa jarak sebenarnya, itu sangat mudah. Tetapi pada soal sering yang digunakan yaitu tidak diketahui berapa jarak sebenarnya. Jadi kalian harus mencari dengan beberapa langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu kalian harus mengetahui apa itu beda tinggi. Beda tinggi adalah selisih ketinggian pada peta kontur. Jadi harus kalian kurangi berapa selisihnya. Yang kedua yaitu biasanya pada soal tidak langsung diketahui berapa skalanya. Jadi kalian cari terlebih dahulu berapa skalanya dengan rumus CI dikali 2000. Setelah kalian mengetahui skalanya, baru kalian bisa mencari jarak sebenarnya. Biasanya di soal yang diketahui terlebih dahulu jarak pada peta. Jadi kalian tinggal masukkan rumus yang kemarin pada part 1 pernah Ibu jelaskan, yaitu rumusnya jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dikali skala. Setelah itu kalian masukkan rumus kemiringan lereng, tapi terlebih dahulu kalian samakan dulu satuannya menjadi meter. Nah, untuk lebih jelasnya akan Ibu berikan soal sebagai berikut. Ada peta kontur dengan ketinggian sebagai berikut 950, 900, 850, dan 800. Ada jarak antara X dan Y pada daerah tersebut, di mana diketahui bahwa jarak pada peta pada daerah tersebut antara X dan Y adalah 5 cm. Pertanyaannya, berapakah kemiringan lereng daerah X ke Y? Jadi penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama tahapnya yaitu kalian cari beda tinggi. Beda tinggi yaitu selisih ketinggian daerah yang lebih tinggi dan daerah yang lebih rendah. Dari peta ini kita ketahui Y, kalau kita lihat garisnya, Y itu berada pada garis 900 dan X berada pada garis 800. Sehingga selisih antara Y dikurangi X adalah 900 dikurangi 800 adalah 100 meter. Yang kedua yaitu karena tidak diketahui jarak sebenarnya, kita tidak bisa langsung menggunakan rumus kemiringan lereng. Terlebih dahulu kita cari dulu berapa skalanya. Skalanya dapat kita ketahui dengan menggunakan rumus kontur interval dikali 2000. CI sudah Ibu jelaskan adalah jarak antar kontur yang selalu sama. Dari 800 ke 850 itu 50, dari 800 ke 50 itu 900. Dari 850 ke 900 itu 50 juga. Dari 900 ke 950 juga 50. Jadi CI-nya adalah 50 meter. Sehingga skalanya yaitu CI dikali 2000. CI-nya tadi 50 meter dikali 2000. Sehingga diketahui skalanya yaitu 100.000. Kemudian kita ke langkah ketiga. Kita mencari jarak sebenarnya. Rumus jarak sebenarnya sudah Ibu berikan pada part 1 sebelumnya, yaitu jarak pada peta dikali skala. Jarak pada peta di soal ini adalah 5 cm dengan skalanya yaitu 100.000 yang sudah kita cari, sehingga 5 dikali 100.000 jarak sebenarnya yaitu 500.000 cm. Satuannya masih cm ya, karena jarak pada peta itu satuannya cm. Kemudian kalian masukkan rumusnya. Tadi sudah dijelaskan. Rumus kemiringan lereng Ibu singkat menjadi KL, yaitu rumusnya BT atau beda tinggi dibagi jarak sebenarnya dikali 100%. Beda tinggi tadi 100 meter. Jarak sebenarnya setelah kita hitung
Jarak sebenarnya yaitu 500.000 cm dikali 100%. Kalian jangan langsung bagi terlebih dahulu karena satuannya masih berbeda. Beda tinggi masih 100 meter dan jarak sebenarnya masih cm. Untuk mempermudahnya, Ibu jadikan cm, Ibu jadikan meter. Sentimeter ke meter itu nolnya hilang 2 ya, atau dibagi 100, jadi sehingga 100 meter hasilnya dibagi 5.000 meter dikali 100%, sehingga langsung nanti kalian dapat hasilnya yaitu 2%. Jadi pada tahap terakhir ini, agar kalian tidak salah, kalian harus ingat, kalian harus samakan dulu satuannya. Boleh meter yang kalian jadikan sentimeter atau sentimeter yang kalian jadikan meter. Pada soal yang Ibu berikan ini Ibu meter yang Ibu jadikan sentimeter yang Ibu jadikan meter. Nah, nanti di classroom Ibu akan memberikan beberapa soal dan harus kalian kerjakan dan kalian kirimkan jawabannya dengan waktu yang telah Ibu tentukan. Terima kasih anak-anak dan selamat belajar.